Mari bercerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markomu. Ya, selamat berjumpa lagi dengan kami TVRI Sumatera Utara, khususnya kepada pemirsa TVRI yang kami sayangi dan sangat kami cintai. Dimanapun berada, hanya satu ucapan yang paling berbahagia bagi kami adalah selamat melaksanakan ibadah puasa. Ini hari di Ramadan yang berbahagia ini, semoga kita bagian insan-insan yang tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau berbicara puasa, tentu akan tiba saatnya hari yang fitri. Hari yang kita nanti-nantikan, kembali kita kepada jati diri, harafiah kita menjadikan insan-insan yang suci dan bersih kembali dengan yaitu fitrahnya. Tentu ada satu tajuk di dalam Markombur ini, kami memberikan tajuk yaitu daya beli masyarakat jelang Idul Fitri. Bagaimana kemampuan kita, bagaimana situasi kita, bagaimana pula tentang diri kita. Tentu di dalam kebahagiaan ini saya tidak sendiri. Kalau kata orang jauh berjalan ke kota Sidimpuan, jalan-jalan Sibatang Kati, hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan. Sudahlah perempuan, pandai pula dan tentu baik hati. Siapa dia? Adalah Ajifa Zahrianis atau Gigi. Ya. Iya Bang Munir, apa kabar Bang Munir? Sehat walafiat. Alhamdulillah, harus selalu sehat ya Bang Munir pastinya ya. Dan tetap semangat buat puasanya. Betul, bukan tetap semangat buat puasa aja, semangat buat ekonomi masyarakat yang ada. Harus kita beri semangat. Ini memang akan kita bahas Bang Munir, karena ngomongin soal puasa dan juga menjelang Idul Fitri pastinya banyak sekali dari kita yang sudah mempersiapkan banyak hal, mungkin dari hampersnya atau mungkin beli baju baru atau lain-lain sebagainya. Apalagi dengan melihat Indonesia dengan negara yang mayoritas Muslim dengan jumlah 240,62 juta. Ini tentu banyak sekali yang ikut berlomba-lomba untuk peningkatan ekonomi dan melakukan perputaran ekonomi. Dan tentunya juga kita harapkan ya, pastinya kita semua berharap, apalagi pelaku usaha nih Bang Munir, untuk bagaimana meningkatkan daya belinya yang memang menjadi topik kita pada hari ini, yakni daya beli masyarakat jelang Idul Fitri. Seperti apa? Apakah meningkat drastis dari tahun sebelumnya atau mungkin menurun? Nah, ini yang akan kita tanyakan kepada kedua narasumber kita yang memang bisa menjawab dan juga mungkin kalaupun ada tips and trick yang bisa dilakukan kepada para pelaku usaha ini jauh lebih menarik lagi pastinya ya Bang Munir ya. Dan tentunya untuk menjawab hal ini kita nggak boleh saya nanya ke Bang Munir ya. Enggak lah. Nggak boleh ya Bang Munir. Ya namanya berarti jeruk makan jeruk. Nah itu makanya Bang, makanya kita hadirkan dua narasumber yang bisa menjawab Bang Munir. Siapa nih, silakan Bang Munir. Iya, tidak lain tidak bukan adalah yaitu Ibu Juliana Sari. Ini pelaku usaha. Artinya kalau kita bilang yang paling terdampak terhadap daya beli masyarakat. Betul kan sekali. Gitu. Kemudian Abang Dagunawan Bunyamin atau Benyamin. Ini merupakan pengamat ekonomi yang setiap saat tidak bosan-bosan yang ngamati terus. Naik fluktuasi, naik turun, devaluasi, defisit dan sebagainya. Udahlah itu ya. Betul. Ini luar biasa Bang Bunyamin ini. Tapi yang jelasnya di dalam kapasitas ini boleh kita berbicara tentang daya beli. Tapi yang jelasnya juga kita harus perhatikan juga kalau istilah kata-kata nakal macam mana ndak daya beli, harga melambung semua, ampun juga jadi yang mau dibeli kan itu kan. Betul, Bang Munir. Ini dia. Dan untuk itu Bang Munir makanya kita tanya langsung ke pelaku usahanya seperti apa kira-kira. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan kepada Kak Juliana Sari, kita juga mengundang pemirsa di Bang Munir ya untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda dan pastinya sebelum Anda bertanya biarlah kami bertanya duluan ya Bang Munir ya. Nanti artinya satu-satu yang bertanya, jangan semua. Kalau nanti yang semuanya yang jawab bingung. Nah, ini yang kacunya Pak. Silakan. Baik, silakan Bu Juliana, seperti apa nih kira-kira kalau melihat saat ini, apakah mungkin boleh diperbandingkan dengan tahun sebelumnya ya? Apakah daya beli masyarakat
menurun atau justru meningkat drastis ini Bu Juliana, Iya. silahkan. Kebetulan saya itu kan produksinya untuk di home bakery dan pastry ya. Kalau di compare dengan kebutuhan pokok, inflasi yang terjadi sekarang itu tidak beririsan langsung gitu ya. Karena cookies itu di periode nanti setelah Ramadan itu salah satu setelah kebutuhan pokok yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Nah kebetulan untuk di tahun ini ketika di compare dengan tahun sebelumnya, orderan itu sudah masuk di awal Ramadan. Ya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih ada dampak sedikit terhadap COVID yang sebelumnya, itu malah di minggu ketiga baru orderan masuk. Nah tetapi secara value, saya kan ada banyak tipenya ya Betul, Pak. betul. Jadi ada yang personal, ada yang government dalam bentuk hampers dan parcel. Nah value itu yang turun gitu. Karena saya coba olak-alik juga nih kenapa turun gitu. Nah ternyata di masyarakat sendiri urutan parcel itu dan hampers itu sudah di urutan keempat prioritas kebutuhannya. Sementara kebutuhan pokok itu di yang utama, kemudian malah zakat yang kedua Pak. Jadi orang sekarang berlomba-lomba untuk lebih ke ini ya, menanamkan modal untuk di akhirat. Saya rasa sih seperti itu. Tetapi secara value saya masih oke gitu untuk di minggu kedua ini ya Pak. Nah, ini luar biasa. Pelaku usaha tapi juga ngamati zakat, ngamati semuanya. Betul, Pak Munir. Bingung juga ini jadi ya. Jadi Kenapa tuh? udah kalah basis ini kawan kita. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Iya, Itu benar. artinya dari segala lini harus jeli lah kita. Betul. Tak boleh kita lupakan karena bagaimanapun kepentingan itu dan keperluan itu adalah untuk kebersamaan dalam nuansa ibadah. Kan Betul, itu Pak. dia. Ya. Ya. Dan tentunya apa itu tentunya? karena udah ada pengamat ekonomi, kita juga pengen tahu lah. Kok tadi kan kita perspektifnya dari pelaku usaha, Bang Munir. Ini kan yang sidak-sidak pasar ini kan beliau ini. Nah, tentu kita harus tanyakan kan, kayak mana nih Jadi tahu di lapangan ya. lebih jelasnya pengamat ekonomi ini tahu fluktuasinya bagaimana. Betul. Gimana silakan ini Bang. Ya Allah ya Robi. Ya, kalau dari sisinya kita ya, yang pasti 2023 itu kan ada penyesuaian kebijakan kenaikan UMP, upah minimum provinsi, di kisaran 3%, masih lebih rendah Betul. dibandingkan dengan inflasi pangan di wilayah Sumatera Utara. Artinya apa? Artinya kenaikan harga kebutuhan hidup masih lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dari sisi pendapatan. Nah ini yang menjadi dasar kita bahwasanya di tahun 2024 ini daya beli masih mengalami tekanan. Tekanannya cukup signifikan. Bahkan di bulan Januari dan Februari kita melihat ada pergerakan kenaikan pada sejumlah harga komoditas pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, Ayam, telur. daging ayam, ya itu yang mengakibatkan daya beli masyarakat juga mengalami tekanan lanjutan. Nah, tekanan lanjutan ini sampai hari ini masih berlangsung. Ya, kalau kita lihat dari misalkan kita bisa daging ayam yang sebelumnya di bawah Rp30.000 per kilogram, sekarang ada di angka 33 hingga 36. Betul. Kemarin sempat 40. Oke. Di bulan Ramadan itu harga cabai merah sempat Rp100.000 per kilo. Oke, hari ini di kisaran angka 40 hingga Rp50.000 per kilogram. Oke. Padahal harga cabai merah idealnya di berapa kalau bicara harga keekonomian? 30, 33, 35 lah. Kan gitu ya. Selanjutnya, harga telur ayam sempat naik, oke berfluktuasi, tetapi tadi saya lihat ada penurunan Rp50 per butirnya. Selanjutnya harga gula pasir, minyak goreng ini di tahun 2024 naik Rp1.000 per kilogram masing-masing. Bayangin tuh, ya kan ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita bicara pangan pokok, disurvei nih masyarakatnya untuk belanja harian memenuhi kebutuhan pokoknya memang relatif stabil nggak turun. Artinya gini, Bang Munir, kalau misalkan sebulan saya mengeluarkan Rp1 juta untuk beli beras, ya kan ya, untuk beli sayur-sayuran, bumbu-bumbuan 1 juta, saya akan mempertahankan itu terus dan nggak turun pada sampai hari ini, walaupun harganya naik. Tetapi saya mengalami kemunduran kemampuan finansial untuk membeli kebutuhan sandang. Jadi ada kemungkinan beli baju baru, gitu kan ya, sepatu baru, ini mengalami penurunan. Dari hasil evaluasi kita nih di tahun 2023 di bulan Ramadan 2023 Ramadan dibandingkan dengan Idul Fitri, penjualan sandang anjlok 30%. Sekarang di bulan Ramadan 2024 dibandingkan 2 Ramadan 2023, survei sementara hasilnya itu penurunan penjualan sandang anjlok sekitar 10%. Tetapi untuk kebutuhan pangan masih terkendali, masih cukup.
Artinya apa? Masyarakat memberikan skala prioritas yang lebih besar untuk pengeluaran kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan yang lainnya. Kalau Ibu Juliana tadi bilang bahwasanya penjualannya beliau secara value masih mampu dipertahankan, ini bagus. Mungkin beliau yang beruntung di antara yang lain yang tengah tidak beruntung pada hari ini. Kenapa? Karena saya melihatnya dari sisi penjualan retail, ya penjualan retail di pasar tradisional maupun di toko-toko gitu kan ya. Itu juga mereka menyatakan bahwasanya tahun ini sedikit lebih sepi dibandingkan tahun 2023. Sepi loh penjualannya, baik dari sisi volumenya, baik dari sisi nilainya, gitu loh. Nah, mereka khawatir di Ramadan ketiga dan keempat lah ya nanti ya setelah ada THR, nah, gitu ya. Nah, yang kita harapkan ini jadi motor penggerak belanja menjelang Idul Fitri. Itu mereka khawatir bahwasanya nanti kemungkinan juga tidak ada peningkatan penjualan pembelian yang mampu mengalahkan penjualan di tahun 2023 untuk kebutuhan Idul Fitri nantinya. Nah, cari pertanyaan, sekarang kelas masyarakat mana nih sebenarnya yang mengalami gangguan daya beli? Kan gitu. Kalau kita bicara masyarakat menengah ke bawah, yang garis kemiskinannya di kisaran 603.000. Nah, kita lihat. Mereka lebih banyak ditopang oleh bantuan sosial. Sampai hari ini. Sampai hari ini tuh banyak banget model-modelnya nih. Banyak banget. Pemilu udah lewat. Oke, kemarin mereka sempat menikmatin. Ya kan? Serangan pajar, ya kan? Macam-macam tuh, bantuan-bantuan pemilu atau mungkin gelontoran-gelontoran belanja calon legislatif yang signifikan. Nah, kalau kelas menengah bawah, itu kalau kita bicara tingkat kemiskinan, turun justru. Dari 8,33 di 2023, 8,15%. Turun sekitar ya beberapa ratus ribu lah gitu ya di Sumatera Utara. Tapi yang saya khawatirkan masyarakat menengahnya ini yang tergerus terus, nggak dapat bantuan, berhadapan sama kenaikan harga kebutuhan pokok ditambah dengan perlambatan penambahan jumlah penghasilan per bulannya. Stagnan, naik tipis, tapi tidak mampu mengimbangi inflasi, pangan, atau justru mengalami penurunan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Artinya apa? Kita punya calon ini, calon-calon masyarakat menengah yang berpotensi masuk ke garis kemiskinan. Betul. Nah, jadi kita sebenarnya masih punya calon ini, orang-orang yang besar kemungkinan untuk masuk dalam kategori miskin nantinya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Nah, kalau kelasnya Bu Juliana, ya kalau dia jualan pastries, gitu kan ya, jualan kue-kue kering untuk kebutuhan Idul Fitri, sebenarnya konsumsinya Ibu Juliana ini konsumsi kelas menengah. Nah, middle up dia, bukan yang menengah ke bawah. Gitu loh. Kalau ke menengah ke bawah ini konsentrasi pengeluarannya hampir 80% habis untuk kebutuhan sehari-hari. Beras, rokok, bawang, cabai, nah yang begitu-begitu. Sisanya baru untuk yang lainnya. Ada pulsa, ada listrik, ada sekolah, pendidikan, macam-macam. Nah, kalau seandainya nih ini berlangsung sampai Idul Fitri, ini pembuktiannya. Artinya kita tuh selalu menjadikan Ramadan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru sebagai tolak ukur nih. Belanja masyarakat tuh di level mana sih sebenarnya? Nah, kalau seandainya penjualnya anjlok lebih rendah atau lebih buruk dan memburuknya lebih besar dari tahun 2023, ini bisa mengindikasikan adanya tekanan daya beli yang signifikan di tahun 2024 yang seharusnya ini ditangkap oleh pemerintah untuk menyelesaikan kira-kira apa sih solusinya agar daya belinya bisa terangkat lagi. Toh pada dasarnya bansos nggak begitu signifikan mengurangi kemiskinan, faktanya juga nggak memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah. Itu dia. Itu yang kita lihat. Ya, tentunya kita melihat bahwa memang mungkin kita punya sampel satu ya Bang yang berhasil. Yang berhasil. Tapi di lapangan ternyata Bang Munir masih banyak sekali yang mungkin terdampak dari hal ini. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita antisipasi. Tadi kan Bang Bunyamin bertanya, di level mana, strata masyarakat mana yang turun ini, apa ya? Kita tanya lagi, apakah ini nggak strategi daripada pengusaha aja untuk mengamankan pajaknya supaya jangan kelihatan bahwa saya terjadinya peningkatan di area penjualan. Kan perlu kita antisipasi juga itu. Sorry, ini kita harus terbuka aja kan gitu. Ya. Tapi sebelum ini semua kita kupas tuntas, kalau kata orang
ambil batang di para-para, Cakep. jangan ditangkap si burung gelati. Cakep. Elok kita istirahat dulu untuk berbicara. Mari kita dengarkan lagu dan musik. Iya. Silahkan. Ya, selamat sore. Tetap bertemu kembali kepada kami dalam satu tajuk Markombur. TVRI Sumatera Utara dalam satu tema yang sangat istimewa, daya beli masyarakat jelang Idul Fitri. Tentu kami mengajak masyarakat untuk berinteraktif. Silakan hubungi kami ke telepon interaktif 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Kami nantikan yuk. Jangan lupa. Iya, tadi kita kan bincang-bincang kemungkinan A, B, C, D. Bahkan Bang Gunawan sendiri sampai pesimis dia kemungkinan akan terjadi lagi terciptanya masyarakat miskin baru kan gitu masyarakat. Itu dia kan. Calon-calon ya. Calon-calon masyarakat Calon-calon. miskin. Nah, ini kan sangat miris ya. Iya, betul. Tapi secara kultur, secara tradisi masyarakat, Lebaran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada hipuria kehidupan. Selain ibadahnya juga, Betul. dia merupakan satu kegembiraan tersendiri yang tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan yang paling lucu lagi, tidak lagi masyarakat umat muslim aja, masyarakat Nasrani, Hindu, Katolik, Buddha dan Konghucu ikut mendapat Merayakan manfaat ya, Bang. daripada perayaan Idul Fitri itu. Ini kan betul suatu sekali. marwah. Iya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dampak ini secara ekonomi tidak menjadi bias yang sangat luar biasa gitu? Nah, ini dia yang perlu kita tanyakan. Iya. apa, Bang? Gini, Nah. kalau kita bicara Ramadan, Iya. dikatakan sebagai bahwasanya ini indikator terjadinya geliat ekonomi yang bagus. Betul. Ya, pada dasarnya iya. Pada dasarnya iya. Oke. Cuman kalau jadi tolak ukurnya tuh apa sih? Tolak ukurnya tuh gini. Kalau seandainya kenaikan harga barang ini masih mampu diimbangi dengan pendapatan atau Iya. pendapatan lebih tinggi daripada kenaikan harga barang, ini jalan ekonomi dalam on the right track. Artinya jalannya dalam track yang benar. gitu. Betul. Yang jadi persoalan di Ramadan dan Idul Fitri tahun ini kita berhadapan dengan kenaikan harga pangan, tapi stagnasi pendapatan itu terjadi. Iya. Oke, ini yang jadi catatan kita sampai hari ini. Nah, kalau kita hitung nih, Pak, sebenarnya itu Ramadan Idul Fitri geliat ekonominya mendatangkan banyak maslahat atau mendatangkan banyak kerugian bagi perekonomian Sumatera Utara. Kita berhitung dulu. Oke. Kalau seandainya dalam suatu pergerakan ekonomi dalam 1 bulan awal Ramadan hingga Idul Fitri, berarti 1 bulan lebih nih, gitu kan ya. Terjadi geliat ekonomi, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan laju inflasi, berarti tracknya benar. Artinya apa? Artinya Ramadan dan Idul Fitri memberikan berkah yang besar terhadap geliat ekonomi di Sumatera Utara. Tetapi yang jadi persoalan adalah di saat terjadinya aktivitas ekonomi yang melambat. Yang melambat nih, artinya mulai dari belanjanya turun. Yang paling simpel tuh gini loh. Biasanya kalau orang punya banyak uang di masing-masing rumah tangga, itu anak-anaknya kalau beli petasan tuh diizinkan. Sekarang tuh nggak serame dulu. Nah, itu aja udah jadi indikasi sebenarnya. Betul. Itu kan petasan itu kan uang yang dibakar. Iya. Iya. Uang lebih gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya jadi indikasi gimana sih sebenarnya pola belanja masyarakat sekarang. Skala prioritasnya pasti udah berubah ini jangan-jangan. Kan gitu ya. Nah, saya ngelihatnya gini. Geliat ekonomi yang ada di Sumatera Utara pada saat terjadinya musim perayaan hari besar keagamaan ya. Itu kalau kita lihat ditarik dari garis besar dari beberapa periode tahun-tahun sebelumnya itu bagus sih. Buat geliat buat melihat bagaimana perkembangan ekonomi ke depan itu bagus. Itu bagus banget. Hanya saja di sisi lainnya yang paling perlu kita waspadain adalah kalau geliat ekonomi tadi itu dibarengi dengan kenaikan harga yang tinggi. Dampaknya gimana nih Bang Munir atau Mbaknya? Gini, di saat inflasinya naik, katakan inflasi naik nih. Inflasinya bisa sampai 5%.
itu nanti suku bunga acuan perbankan itu akan naik. Bunga minjam itu akan naik. Ya. Di saat bunga minjam itu naik, secara otomatis pengusaha pada saat minjam uang ke perbankan lebih sedikit. Aktivitas ekonominya melambat dia. Oke. Aktivitas ekonominya melambat, penyerapan tenaga kerjanya lambat, kenaikan gajinya juga lambat. Jadi dampaknya adalah kenaikan inflasi mengakibatkan kenaikan pada potensi jumlah angka pengangguran dan angka kemiskinan. Nah, jadi ini ada dua ini sebenarnya, dua mata pisau ini. Perayaan Hari Besar Keagamaan nih. Jadi caranya mengelola perayaan keagamaan itu dengan baik. Jangan sampai perayaan keagamaan itu mau Nataru, mau Ramadan itu dikelola dengan cara serampangan. Inflasi dibiarkan naik gila-gilaan, terus daya beli masyarakatnya itu nggak diperubah, dibiarkan gitu aja. Itu bahaya. Itu jelek banget buat ekonomi kita. Bunga akan naik, daya beli rendah, penyerapan perbankan akan rendah, ekonomi nggak berputar di situ. Nah, itu bicara makronya begitu. Bicara makronya begitu. Nah, bicara mikronya, bicara masyarakat pelaku UMKM-nya, nih pelaku usahanya, itu mereka akan kesulitan juga untuk berjualan manakala pertama kenaikan biaya input produksi. Semuanya mahal, mengolah makanan jadi lebih mahal. Betul. Oke, nggak dinaikin, rugi. Dinaikin nggak laku. Nah, dilemanya akan ada di situ dia. Nah, sekarang ini itu yang kita hadapin sayangnya. Ini yang kita hadapin. Jadi saya cuma bisa bilang bahwasanya pemerintah kalau seandainya menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, ya itu bagus untuk menyelamatkan daya beli dalam jangka pendek. Tapi jangan lupa, kita jangka panjang butuh pekerjaan. Kita jangka panjang itu butuh pendapatan yang stabil. Kita dalam jangka panjang itu butuh kehidupan yang layak. Jadi caranya apa? Sediain pekerjaan, lapangan pekerjaan. Bukan dikasih bansos terus. Bansos nyatanya kita belum punya itu riset atau mungkin kajian yang mengatakan dengan bansos masyarakat miskin tertangani. Kita belum ada kajian itu. Yang ada adalah tren penurunan tingkat kemiskinan yang juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada saat kita mengkaji apakah bansos juga berperan terhadap menekan jumlah angka kemiskinan itu, kita belum punya riset seperti itu. Nah, ini yang perlu ditekankan pemerintah agar ada baiknya mengkaji ulang lah kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil, terutama dalam hal menjaga daya beli masyarakat. Kalau masyarakat menengah ke bawah yang miskin ini terjaga, ya kita setuju, bansosnya jalan. Tetapi yang menengah ini jangan dibiarin di itu juga, jangan diam-diamin aja. Menengah ini jadi motor penggerak untuk ekonomi selanjutnya. Artinya kalau seandainya masyarakat menengah ke atas ini nggak berbelanja, masyarakat menengah ke atas kan terpintar nih kelasnya itu kan ya. Mereka punya cara berpikir yang lebih luas, wawasannya oke. Begitu mereka ngelihat, wah ke depan kayaknya kondisi ekonomi itu kurang baik, mereka nabung. Mereka bukan akan memutar belanja untuk uangnya untuk belanja untuk usaha, itu nggak akan terjadi seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, gimana retail itu mau tumbuh? Gimana retail itu menyerap tenaga kerja? Nah, gitu dia jadinya. Nah, kalau masyarakat miskinnya konsentrasi belanjanya untuk bahan pangan pokok, tapi masyarakat menengahnya ke retail yang nggak jalan, sama aja. Ini mandek juga nanti pertumbuhan ekonominya. Itu dia, Bang. Iya, luar biasa ya. Pemaparan, penjelasan secara detail dari pengamat ekonomi. Betul loh, Bunda. Dari tadi Bu Julia kan, waduh kacau ini. Jadi mau bertanya saya, Bu. Silakan, Bang Moder. Tadi sempat disebutkan dengan meningkatnya harga-harga ini, tentu harga bahan pokok, kebutuhan pokok yang akan Ibu raci ini akan naik juga. Nah, bisakah Ibu mengusahakan tanpa menaikkan harga, tapi dapat terlaksana dan langganan tidak lari? Nah, ini dia. Jaga kualitas Iya. Tetap jaga kualitas. Nah, ini dia. Iya, itu udah terjadi Pak dari tahun 2023 itu udah terjadi ya. Setelah pecah perang itu kan harga gandum naik, tepung juga sudah naik. Ya gitu. Jadi kita juga punya siasat bagaimana meluncurkan jenis produk yang dia tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Itu yang pertama. Terus metode saya itu bukan personal yang saya targetin, tapi family. Artinya yang makan rame-rame gitu. Jadi beli satu dengan beli 10, value-nya kan lebih banyak beli 10 Pak. Jadi strateginya kayak gitu. Nah, ditambah lagi gini Pak, UMKM ini kan juga lagi dibantu banget dengan pemerintah ya, khususnya Kota Medan ya. Kita bisa melihat ada beberapa titik bajar. Ya, walaupun saya tidak ikut, tapi teman-teman saya ikut, saya bisa melihat itu gitu. Jadi titik bajar itu juga membantu UMKM untuk nge-push pertumbuhan ekonomi. Ya,
bisa dilihat juga dengan ada berbagai viral meme yang nonis beli kue. Nah itu sebenarnya mendongkrak juga bahwa hello ini Ramadan bukan buat kita aja. Lu mau beli takjil kita welcome gitu. Nah yang kayak gitu-gitu Pak sebenarnya ada dampaknya buat kita UMKM. Terlebih saya ini kan fokusnya di online ya. Jadi jangkauan saya alhamdulillah lebih luas ketimbang mungkin store yang offline. Nah itu store offline itu akan sangat merasakan dampak dengan berapa customer sih yang mengunjungi mereka. Tetapi kalau secara online masih bisa Pak, belum ada penurunan yang signifikan. Saya bisa ngomong seperti itu karena value-nya ada gitu, datanya ada gitu. Jadi menurut usaha saya ini masih oke gitu. Saya masih bisa bertahan sampai dengan di akhir 2024 ini so far masih bisa dengan beberapa strategi yang saya atur gitu. Alhamdulillah. Artinya kenapa? Jangan sampai saat ini saya masih bisa bertahan, ya bertahan terus lah. Iya. Doa kita itu ya kan. Bukan bertahan meningkat Iya. Bang Munir pastinya. Artinya gini, sampai saat ini masih bisa bertahan. Sedih pula, iba juga sih awak ya kan. Kalau gitu. Artinya ya kalau bisa ya terus meningkat, bahkan membuka cabang-cabang. Kalau bisa menjadi induk semang lagi daripada pengusaha-pengusaha lain. Kan ini satu hal yang baik ya artinya. Betul Memang sekali, demikian. Bang. Begitu Ya. juga kepada masyarakat Sumatera Utara, kami sekedar mengingatkan. Memang Ramadan adalah bulan suci. Bulan 1000 bulan, bulan penuh pengampunan. Hari Raya Idul Fitri adalah mengembalikan jati diri kita kepada harafiah kita agar kita fitri kembali. Tapi jangan terlalu berlebihan, jangan euforia, jangan sampai berkolaborasi bersama-sama berjamaah berbelanja yang luar biasa sehingga mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi nantinya. Panik buying ya. Panik buying pula jadi repot semuanya. Betul Nggak usah sekali, kan repot. Awak pun jadi galau jadinya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Mari kita berbelanja sebagai kapasitas kemampuan kita batasi apa ya. Tapi ingat, jaga juga untuk stok ke depannya, jangan sampai kehabisan stok ke depannya baru galau ya. Ini mengingatkan bersama ini ya. Berbelanja kue silakan, berbelanja semuanya silakan, tak perlu takut-takut. Tapi yang jelasnya Secukupnya. secukupnya, jangan dipaksakan sehingga berlebihan juga mubazir. Betul Bang Munir. Baik. Yalah. Dan mungkin kita kembali lagi ke Bang Iya, Gunawan ya terkait boleh. dengan daya beli masyarakat ya. Mungkin kalau di pasar mungkin kata Abang yang yang memang sudah survei ke lapangan mungkin tidak semeningkat itu. Tapi mungkin apakah ini juga berpengaruh terhadap distribusi online atau memang ya teknologi yang memang berkembang saat ini, Iya. Bang? Iya, kalau kita lakukan survei ya sekali lagi ya, untuk pelaku usaha yang udah melakukan transformasi digital, artinya mulai dari pemasarannya pakai online gitu kan ya, terus katakan dia punya jaringan-jaringan orang yang bisa mengendorse produk-produk makanannya, memanfaatkan media sosial, itu pada dasarnya lebih mampu bertahan, lebih tahan banting dibandingkan dengan pelaku UMKM yang target pasarnya jualan es buah, nunggu orang lewat atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah itu dia, jadi memang strateginya itu harus ada gitu ya, selain memang jaminan mutunya juga harus terjaga gitu ya. Saya yakin punya ibu juranya itu pasti ke sana, dia sudah sampai ke sana levelnya karena sudah ngeliat langsung sih lewat IG gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu tuh jangan disepelein gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini di era digital seperti sekarang itu masyarakat target konsumennya itu dia udah nggak ngelihat batas-batas teritorial tertentu nih. Misalkan saya di wilayah Jalan Putri Hijau gitu kan ya. Di sini yang ada perkantoran, perhotelan gitu kan ya. Jualan takjil di sini gitu kan ya. Waduh setengah mati kan pastinya kan ya. Jadi jangan seperti itu. Sekalipun ruangannya kita itu sepi, jarang dilewati orang, tapi kalau pemasarannya oke, kemasannya oke, ini bagus. Makanya kita dorong nih pemerintah. Seharusnya sih pelaku UMKM itu dibekalin. Gimana caranya buat, misalkan nih, gimana caranya buat konten yang kreatif untuk memasarkan produk barang dan jasanya. Itu kan bagus sebenarnya kan ya. Artinya mereka tuh diajarin gimana cara buat kemasannya, gimana cara ngemasnya di medianya itu tadi, gimana cara masarinnya, gimana menentukan target pangsa pasarnya, itu kan perlu gitu loh. Nah itu harusnya ada
Jadi inkubator bisnis untuk pelaku UMKM itu seharusnya itu mengarah ke situ. Ada digitalisasi gitu loh. Nah oke, sekarang misalkan butuh nggak orang-orang yang dijual pasar tradisional yang ada di suatu pasar tradisional melakukan digitalisasi? Kalau menurut saya selama dia membutuhkan target konsumen lebih besar, dia tetap butuh itu. Nah tetapi memang banyak dari pelaku UMKM yang jualan bahan pangan pokok itu nggak melakukan itu. Dia hanya stay, duduk di situ, dia jual di situ. Nah, padahal kalau misalkan dia memiliki harga yang bersaing, yang bisa meyakinkan konsumen bahwasanya produknya itu memang memiliki kualitas yang lebih baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga, ya kenapa enggak ditawarin? Nah, ini kan belum gitu loh. Ini kan masih nongkrong, duduk, tunggu gitu kan ya, sampai ada pembelian datang baru layani. Terjadi transaksi di situ. Nah, kalau saya perhatikan pelaku UMKM yang terlambat dalam melakukan digitalisasi itu rata-rata adalah pedagang bahan pangan pokok. Itu dia. Minim kreativitas. Tetapi kalau maksudnya Ibu Juliana ini udah lain gitu. Mungkin Ibu Juliana udah bisa jualan juga. Bukan hanya produk barangnya aja, tapi dia juga bisa jual jasanya. Ini caranya berjual yang baik itu kayak gimana sih? Nah, ya kan udah bisa seperti itu kan? Jadi ada improvement, ada perkembangan di situ yang kita harapin. Nah, apakah nantinya di bulan Ramadan ini akan menjadi momen bagi peningkatan penjualan bagi pelaku UMKM? Sayangnya, nih Mbak Munir, ini Mbak, sayangnya di tahun ini itu belanja masyarakat, sekalipun penerapan digital itu dilakukan, yang namanya orang kalau nggak punya uang, dia akan susah juga untuk membeli barang tersebut kan. Nah itu dikeluhkan ternyata, itu banyak dikeluhkan oleh pelaku UMKM yang kelasnya itu mikro ya, itu dikeluhkan sama mereka. Artinya apa? Mereka mengeluh, Pak, saya udah jualan pakai digital. Tetapi kok ternyata barang dagangan saya ini di konsumennya itu nggak lari, tapi pembeliannya itu berkurang. Nah gitu loh. Berarti kan dia butuh pengeluasan target pasar. Memperluas target pasar lagi berarti dia akan bersaing dengan pelaku UMKM lainnya yang punya segmentasi pasarnya sendiri gitu kan ya. Nah jadi perang harga di situ. Perang harga sekalipun menggiring kemungkinan penurunan harga, nggak mungkin juga. Saya udah ngelihat kenaikan biaya input produksi, tepung mahal, beras mahal, biaya-biaya yang lain mahal, itu akan membuat pelaku UMKM sulit menekan harga jual. Jadi kalau misalkan sekalipun ini bersaing nih, sama-sama jualan kue kering, bersaing di antara banyak orang, gitu kan ya. Katakanlah nilai rasanya itu sama-sama 9 gitu loh. Itu bukan berarti nanti akan memunculkan satu orang pemenang, tidak. Tetapi apa? Tetapi yang terjadi adalah penurunan penjualan secara kolektif. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka nggak punya uang, yang pembelinya itu nggak punya duit lagi. Kemampuan finansialnya itu turun, daya belinya itu anjlok. Nah itu yang saya khawatirkan di tahun ini itu seperti itu. Sehingga wajah ekonomi kita yang saat ini itu masih di cover dengan banyak bansos. Kalau itu dilepaskan gitu loh. Kan ada sekitar 1.000 triliun tuh, mulai dari subsidi bansos yang diberikan kepada masyarakat. Kalau itu di stop gitu ya, gitu. Ya, itu yang terjadi apa? Nah ini kan kita belum ke sana. Kita kan masih bilang pertumbuhan ekonomi masih bagus, di atas 5%, 5,01 gitu ya. Terus inflasi terjaga di bawah 3%, 2, sekian gitu kan ya. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau bansos ini dilepas, artinya tidak diberikan. Di situ baru kelihatan daya beli yang sebenarnya itu yang kayak gimana. Bantuan beras pemerintah berakhir di bulan Juni. Pemilu tinggal pemilu kada. Ya kan ya. Apalagi PON, Pekan Olahraga Nasional. Oke, bisa diharapkan untuk jadi motor penggerak belanja konsumen masyarakat, konsumen di wilayah Sumatera Utara. Apalagi sawit harga trennya relatif stagnan, kecenderungan turun. Nah, apa motornya ini? Kalau nggak bansos lagi kan? Gimana meng-create lapangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan yang mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Betul. Nah, jadi kita berhadapan dengan kondisi-kondisi serius. Jadi besar kemungkinan belanja masyarakat di saat Natal dan Tahun Baru itu akan lebih rendah lagi dibandingkan dengan saat Ramadan dan Idul Fitri. Tapi kalau kita bandingkan ya Ramadan bandingkan dengan Ramadan dong, ya kita lihat nanti gimana penjualan retailnya. Nah, kalau seandainya nanti masuk ke Nataru, kita bandingkan lagi Nataru 2024 dengan Nataru 2023. Tetapi ekspektasi saya sampai hari ini saya duduk di sini itu diproyeksikan semuanya akan mengalami perlambatan di tahun ini. Itu dia. Artinya semuanya mengalami keterlambatan di tahun ini. Ya,
tapi kita tetap optimis. Iya. Semoga perubahan ini akan Betul, terjadi. Itu betul. harus. Ah. Jangan sampai tidak optimis kita. Kalau sempat tidak optimis kita, wah kacau dunia. Iya, jadi kita berharap ada beberapa variabel ekonomi yang sebenarnya itu bisa merubah kondisi ekonomi kita tuh secara cepat gitu loh. Betul. Contohnya nih ya, tidak terjadi cuaca ekstrim yang berkesinambungan. Ini kan masih terjadi nih sampai sekarang. Panas di sini, hujan lebat di Hujan Jawa. di Jawa, Nah, iya. gitu kan ya. Yang kedua, masalah perang Rusia Ukraina. Kita harapin doain nggak meluas Nggak makin gitu tuh ya. luas. Hamas Israel nggak meluas ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap ada penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat sehingga diikuti oleh bank sentral lainnya. Sehingga bunga turun, yang kita harapkan pengusaha lebih banyak meminta pembiayaan sehingga ekonomi bisa menggeliat lagi. Itu yang buat kita optimis, Bang Munir. Alhamdulillah, semoga apa yang kita harapkan dapat terkabul, apa yang kita harapkan, apa yang kita plottingkan juga dapat Amin. tercapai. Itu amin. Iya. Baiklah, tentu satu hal yang paling indah, ya kan kata orang, ya kalau kita bilang disukat batang disukat, Cakep. jangan ditangkap si burung melati. Cakep. Walaupun kita berbicara agak berdebat, tapi elok kita dengarkan dulu lagu dan musik. Iya. Ya. Ya, selamat sore kembali. Yang jelasnya kita boleh bercerita, cerita yang bermakna, membahas bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Walaupun kadangkala untuk mencari kepuasan itu sifatnya relatif. Karena kenapa? Ingin puas, tidak akan kita mengatakan pernah rasa puas. Ya. Itu kodratnya manusia. Nah, tentu tetap pada tajuk kita daya beli masyarakat jelang Idul Fitri di bingkainya Markombur. Nah, hari ini tetap bersama Pak Gunawan Bunyamin. Tentu ada Ibu Julia Sari. Tadi kita sudah tanyakan kepada Bang Gunawan. Bang Gunawan dah kupas tuntas. Kemudian kita tak ada salah ya guit sikit Kak Juliani Sari. Selaku pelaku usaha langsung. Selaku yang terdampak keras terhadap daya beli masyarakat. Tentu mengantisipasi untuk masyarakat tetap punya daya beli. Kita sebagai pengusaha juga tidak boleh lepas daripada hal itu. Betul. Artinya kita perlu ada satu volume ataupun satu formula untuk masyarakat tertarik terhadap apa yang kita produksi agar ada nilai beli terhadap dirinya dan juga menjadikan satu break even point bagi kita sendiri. Ya. Kiat-kiat Ini gimana? sukses ya, Gimana Bang kiat-kiatnya, Mbak Bu? Ya, jadi saya mengharapkan pelaku usaha khususnya UMKM Betul, ya. harus rajin juga nih baca ya mengenai seputaran dunia dan seputaran Indonesia gitu. Hal-hal yang terjadi inflasi itu sangat ini ya berkaitan juga dengan kita para pelaku usaha dan nanti dari situ akan terlihat. Nah, agar usaha ini bisa bertahan ya. Betul, betul. Ya, seperti dikatakan juga banyak pengaruh yang dari luar itu terhadap saya pribadi gitu ya, khususnya usaha saya itu bagaimana saya menyikapinya. Tentu bukan cengeng harus berhenti usaha gitu ya. Jadi salah satu strateginya ya seperti itu tadi Pak saya sudah sebutkan. Yang pertama jeli terhadap pertumbuhan pasar. Kemudian segmentasi. Nah, sudah dihimbau bahwa ketika ingin membangun usaha, segmentasi itu perlu Pak. Positioning usaha kita itu mau di mana gitu. Supaya gini, kita bisa tahu hal apa yang terjadi misalnya saat ini gitu ya. Kompetitor saya kan banyak ya Pak. Betul. Ya, cookies pertumbuhan ekonomi cookies ini banyak gitu di momen season Ramadan. Betul. Bisa yang tadinya tuh hanya tukang risol naik nih jadi tukang cookies. Jadi kompetitornya banyak nih. Nah, sementara saya masih tetap di prioritas di middle to up. Kemudian saya pertahankan untuk di strategi taste ya, rasa, quality dan kemudian nilai service Pak. Ya, servis utama gitu ya. Nah, kalau saya lihat di beberapa produsen cookies lebih mengutamakan quality juga, tetapi ternyata di satu sisi harus pakai DP gitu. Nah, banyak orang yang memberatkan di situ. Karena apa?
belum cair THR Iya. gitu, belum apa-apa gue harus ngeduluin DP gitu kan. Nah, ada kompetitor yang ternyata welcome aja, yuk gitu ya. Karena ada satu sisi beberapa UMKM ini punya strategi marketing langit, Pak. Ya, marketing langit apa tuh? Selain strategi marketing lain, brand juga menguntungkan. Iya, Nah, gitu. brandednya Jadi juga ada menguntungkan, hal-hal kan yang gitu mungkin kan. belum Iya, bisa iya, ya betul. menjadi strategi dari produsen cookies. Nah, di sisi lain saya membuat hal itu. Jadi ada nilai yang mereka dapatkan, kemudian value service-nya diutamakan. Nah, satu hal lagi Pak, bagaimana membuat brand itu bisa tetap dikenang di hati customer. Nah, terus terang untuk di periode 2024 ini customer saya yang loyalitas itu masih tetap bertahan untuk memesan, mengorder ke Amin, saya. ya Allah. Nah, kalau saya lihat pertambahan new customer khusus untuk cookies itu sudah di 10% di minggu kedua. Wow. Saya nggak mengharapkan itu meningkat, tetapi dengan yang customer Iya, 10, yang sudah repeat order setiap tahunnya itu saja dan bahkan dia menambah, saya lebih welcome di situ ketimbang saya mengharapkan new customer. Seperti itu, Pak. Jadi harus banyak strateginya. Jadi bukan hanya untuk yang customer sudah yang loyal dan repeat order setiap tahunnya, tetapi ada juga strategi untuk new customernya. Nah, kita lihat nih rentangnya yang mana nih yang ternyata langsung dapat feedbacknya. Nah, ternyata dua-dua ada, tetapi besarnya itu berbeda. Tapi nggak masalah, Pak. Nah, di minggu kedua ini saya udah ngeliat kan value total ya. Transaksi saya sudah berapa. Nah, ini saya harus berpikir keras, apa nih yang kurang gitu. Apakah di momen-momen terakhir menjelang Idul Fitri gitu saya buat promo yang bagus tetapi tidak menekan margin saya secara ini Pak banyak gitu. Saya tetap akan dapat profit tetapi ya udah jatuhnya yang penting kita sama-sama senang. Gue tetap dapat profit, customer tetap bisa menikmati cookies dengan yang taste premium gitu, why not gitu ya Pak. Nah, tetapi di menjelang terakhir itu disitulah akan terbentuk biasanya nih ya Pak, di menjelang Idul Fitri biasanya brand itu tuh punya promo. Nah gitu, dia akan menangkap itu gitu. Tetapi dari sisi produsennya kita harus ngatur strategi itu gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dipikirkan secara cepat oleh pengusaha gitu. Jadi tidak dengan cengeng terus stuck aja gitu ya kan. Jadi jangan seperti itu Pak. Ini udah enak ini. Karena kenapa aku bilang udah enak? Iya benar. Cash flow udah diluncurkan, ya kan? Break even point nggak perlu dipikirkan. Belakangan tiba-tiba muncul profit udah berlebihan. Luar biasa ini kan? Benar. Tapi memang itu yang dibutuhkan oleh Iya, pengusaha. betul, Artinya betul. improvement yang memang Betul. selalu harus melihat juga segmentasi Alhamdulillah, pasar yang ya Allah. saat ini memang berkembang seperti itu ya Bu Juliana. Baik, dan tentunya Bang Munir kita juga perlu tanyakan dengan tadi Bang Gunawan bilang pemerintah harusnya membuka lapangan kerja, tapi kan banyak sekali lapangan kerja yang mungkin ya masih juga kurang gitu. Dan dari UMKM mungkin seperti apa? Apakah merasakan bahwa pemerintah sudah hadir terhadap hal itu, Bu? Kalau saya melihat untuk UMKM pemerintah sudah hadir gitu. Tapi saya memang tidak terlibat di situ ya. Iya. Nah, hanya saya untuk usaha saya pribadi untuk tahun ini saya malah merekrut 1 orang tambahan untuk produksi gitu. Artinya saya membuka lapangan pekerjaan ya Pak. Iya kan walaupun sifatnya tidak Betul, massal betul. gitu ya. Nah, mudah-mudahan hal itu terjadi juga di beberapa produsen cookies yang tadinya hanya memiliki 1 sampai 2 karyawan, tetapi karena season ini mereka akan menambah itu gitu. Menambah karyawan hingga sampai 10. Apalagi produsen yang sudah skala besar ya gitu. Jadi saya harap ya ada beberapa titik yang sudah dilakukan pemerintah juga bisa dirasakan oleh berbagai ini ya UMKM dan mereka membuka lapangan pekerjaan. Terus terang ini ya Pak, contohnya satu nih teman saya ada beberapa bajarnya di 3 titik. Artinya dia merekrut 3 orang untuk menjaga stand bajarnya gitu dan dia itu akan in charge untuk melihat perkembangan sales. Nah, itu kan sudah merupakan satu peluang untuk merekrut tenaga kerja walaupun sifatnya seasonal gitu loh Pak. Ini luar biasa. Iya. Ada teman saya buka 3 outlet di 3 tempat bajar, katakanlah
Ramadan Perindo, Ramadan Per Medan Utara, ditambah lagi pasar murah. Jadi 3 hotel juga. Kita bikin program pemerintah aja yang diciptakan pemerintah kan, ya itu luar biasa. Betul. Jadi Dan kan dari menambah sini, tenaga kerja 3 orang. Subhanallah, alhamdulillah, artinya ada orang yang terbantukan. Betul. Kan itu kan supaya dia kan. perputaran ekonomi jalan, Iya. daya beli masyarakat juga ikut Iya. meningkat, Bang Munir pastinya. Jadi kami ingatkan kepada masyarakat nggak usah galau. Apalagi pemerintah juga saat ini telah mengucurkan yang namanya pasar murah di beberapa kelurahan, di beberapa kecamatan. Tentu jangan takut, jangan khawatir. Silakan dalam diseminasi waktu yang terbatas, penuhi kebutuhan Anda, silakan belanja di pasar-pasar murah yang tersedia. Jadi jangan takut ya, yang disiapkan pemerintah. Semuanya akan untuk dilakukan kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dia. Betul, Pak Munir. Dan juga melihat waktu ya, karena memang seru sekali dan topiknya juga sangat menarik. Betul, ya. Tentu juga karena waktu jua yang memang Betul. sudah semakin sedikit, kita harapkan untuk kepada kedua narasumber Iya, kita memberikan kita- closing statement Boleh, terkait ya. dengan hari ini topiknya daya beli masyarakat jelang Idul Fitri. Dan kita mulai dari yang terlebih dahulu. Iya. Silakan Oh, iya. pengamat ekonomi. Iya, saya sih berharapnya begini ya, pemerintah tuh tetap berada di pasar, dikarenakan memang selama ini proses operasi pasar menjelang hari besar keagamaan itu selalu terjadi. Itu yang saya apresiasi dari pemerintah. Pemerintah tetap memantau perkembangan situasi terkait dengan perubahan harga kebutuhan pangan. Ini juga sebenarnya dilakukan tiap hari, tetapi memang intensitasnya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tambah lagi memang yang ketiga ini, kalau bisa ya, ini saya harapin gitu kan ya, bantuan untuk kebutuhan sembako itu bisa diperluas di menjelang Idul Fitri nanti. Karena memang kita melihatnya ada beberapa kelas masyarakat yang sangat terganggu dengan kenaikan beberapa kebutuhan pokok. Walaupun memang kalau sejauh ini melihat dari Bulognya itu menyediakan beras dengan kesediaan yang cukup sampai nanti Idul Fitri selesai gitu kan. Tapi kan yang paling penting adalah distribusi dari kebutuhan pokok tadi itu ke masyarakat sampai ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, yang khususnya masyarakat menengah ke bawah. Nah, kalau dari sisi masyarakat ada baiknya berbelanjanya bijak gitu ya. Jangan sampai nanti di bulan di Ramadan dan Idul Fitri ini itu ada pendapatan yang lebih tapi habis digunakan untuk konsumsi semuanya. Ada baiknya di-saving lah, disimpan bentar. Kenapa? Karena memang situasi setelah Idul Fitri nanti kita akan berhadapan dengan kondisi normal di mana nanti nggak ada yang bisa kita harapkan dari belanja-belanja partai politik lagi, karena memang pilkada tinggal satu yang namanya pilkada ya, yang ada di daerah, yang saya pikir itu nanti juga dampaknya nggak akan sebesar pada saat pemilu kemarin. Nah itu dia. Nah selanjutnya secara keseluruhan saya menilai perubahan harga yang terjadi belakangan ini untuk hortikultura itu masih berpeluang untuk turun. Cabai, kentang, tomat masih untuk turun. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, beras akan relatif stabil, minyak goreng, gula pasir mungkin akan relatif sama, daging ayam masih akan stabil. Jadi intinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak perlu terjadinya panik buying di situ. Iya, itu dia. Intinya tidak perlu terjadi panik buying kepada masyarakat, harus tetap kepada kakakku closing statement-nya. Artinya apa? Pesan-pesannya kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat yang tadinya mungkin anggaran belanjanya besar tapi sudah mencukupi, mungkin ada strategi tentang pengaturan menu ya yang utama. Kemudian untuk pelaku usaha dengan kondisi seperti ini jangan perlu khawatir, tetap rajin aja baca tentang perekonomian kita. Kemudian aturlah strategi, tidak hanya monthly untuk kondisi yang sekarang, tetapi weekly juga harus sudah ada strategi untuk meningkatkan transaksi sales. Ini dia, monthly dan weekly harus diperhatikan sama-sama kebutuhannya. Yang jelasnya Bapak Ibu, khusus pemirsa di rumah yang kami sayangi dan kami cintai, apapun itu, bagaimanapun itu, mari kembali kepada diri kita. Tentu pula saya Haji Munir Nasution, satu pesan, kalau belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah hari ini kita boleh berpisah, tapi jangan berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Azifa Zahrias pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita yang sudah memberikan sharing-sharingnya, dan tentunya kita harus berpisah, tapi sebelum kita berpisah terimalah persembahan lagu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.